Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'du. Jamaah masjid Nurul Ikhlas, jamaah salat maghrib rahimakumullah. Kultum malam ini saya ingin menyampaikan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsih. Hadis ini sering disampaikan mulai dari kecil, insya Allah kita sudah familiar lah dengan hadis-hadis ini. Yang artinya, la yu'minu ahadukum, tidaklah beriman salah seorang di antara kalian. Oleh para ulama, makna tidak beriman adalah al-imanul kamil, dengan iman yang sempurna. Bagaimana iman yang sempurna itu? Hatta yuhibba li akhihi, sehingga dia mencintai saudaranya ma yuhibbu li nafsih, seperti dia mencintai untuk dirinya sendiri. Jadi yang namanya mukmin itu di satu sisi harus baik ibadahnya kepada Allah, di saat yang sama juga harus perhatian. Nah, maknanya adalah kepekaan. Jadi kadang yang namanya nafsu itu, Pak, mohon maaf nih, kalau kita lagi selesai ibadah, perasaan itu kayak orang paling soleh di dunia, ya Pak Adi ya. Kayak orang paling soleh di dunia. Sehingga kadang-kadang perasaan seperti itu menjadi kendaraan kita merasa lebih hebat dari orang lain. Naudzubillah. Nah, padahal ibadah itu kan mengasah hati agar kita punya kepekaan kepada saudara-saudara kita. Ya tentunya kepekaan maknanya atau bentuknya macam-macam. Bisa perhatian, bisa bantuan. Minimal kan apabila ada saudara kita yang lagi kesusahan atau punya problem besar, kesulitan, kita mendoakan. Nah, oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, iman yang sempurna itu ternyata dikaitkan dengan kepekaan kita terhadap saudara kita. Artinya jangan cuek, jangan atuh tak atuh terhadap saudara-saudara kita. Lebih-lebih saudara masih ada hubungan plus diikat dengan iman. Nah, itu dua saudara, saudara seiman, saudara masih ada hubungan kerabat. Sekali lagi, oleh Rasulullah diberikan kabar berita, tidaklah sempurna iman seseorang sehingga dia mencintai untuk saudaranya seperti dia mencintai untuk dirinya sendiri. Kemudian dilanjutkan dengan hadis berikutnya dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa walidihi wan nasi ajmain. Tidak sempurna juga iman salah seorang di antara kalian sehingga aku, yakni Rasulullah, lebih dicintai olehnya daripada orang tuanya, anaknya, manusia seluruhnya. Kenapa? Karena orang yang paling berjasa itu adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jasanya apa? Mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju kepada cahaya petunjuk. Yang namanya manusia sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan, dunia itu puncak jahiliyah. Di Persia penyembah api, kemudian di bumi yang lain ada dua negara adidaya waktu itu, Persia dan apa itu Pak? Romawi. Mereka itu adidaya semua, akan tetapi di Romawi itu sejarahnya itu ada pertandingan gladiator. Jadi manusia diadu dengan manusia sampai mati. Nah kalau sudah mati bersorak-sorak. Terus Kaisar Nero itu dalam sejarahnya lewat di katakanlah jalan itu untuk menancapkan obor yang tertancap, itu ditancapin kepala manusia yang kalah itu. Di kan film Gladiator udah pernah melihat kan itu kayak di bundaran itu Italia apa di arena itu. Ditancapin. Betapa yang berkuasa itu jahiliyah. Rakyatnya diadu. Naudzubillah. Nah, makanya yang paling berjasa itu adalah baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berpesan, wahai manusia, hormatilah ibumu, hormatilah orang tuamu, terus dan seterusnya. Ya Mas Febi ya. Rasulullah itu orang yang paling berjasa, mengajak dalam masalah penyembahan, menyembah Allah yang esa. Cara nyembah Allah juga baik, ya kan? Bersih-bersih dulu, habis bersih-bersih berwudu, setelah berwudu pakai wangian Mas Fembi, baru datang ke masjid Nurul Ikhlas. Kalau Mas Fembi ditakdirkan jadi orang di Hindia, terus nyembahnya kayak apa Mas Fembi? Harus pakai sajen lah, harus pakai apalah segala macam, kan ribet. Ya kan? Kita bersyukur dilahirkan sebagai orang yang beriman dan itu semua atas jasa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan mengingat itu ketika kita salam ya Pak Del ya, ada kaitannya kemarin dengan salam. Ketika kita menyampaikan salam kepada Rasulullah penuh dengan penghayatan makna. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Jadi yang diberikan salam itu adalah Rasulullah karena paling berjasa.
Mudah-mudahan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa di hati kita, kita banyak bersolawat kepada beliau. Dengan banyak bersolawat kita akan diberikan balasan 10 kali solawat oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.